jadi bendahara, kamu harus bertanggung jawab gitu kata si tuan ini. Nah, responnya bendahara sungguh sangat manusiawi gitu ya. Respon si bendahara dia bilang begini. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku nggak bisa, mengemis aku malu. Lalu si bendahara bilang begini, aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya bila aku dicat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi dia pun kayaknya belum punya rumah gitu ya. Jadi dia berharap akan ada orang yang nampung dia di rumah orang lain itu. Next. Ayat 5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama. Dia memanggil orang yang berhutang pada tuannya. Berapakah hutangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Artinya apa? Artinya orang ini harusnya mempunyai hutang 100 tempayan minyak, didiskon setengahnya Bapak Ibu. Dibuatkan surat hutang yang lama dikasih ke orangnya, dibuat surat hutang baru yang nilainya cuma 50 tempayan. Didiskon 50%. Gila nih orang ya. Duit orang dia mainin gitu ya. Lalu ayat 7. Kemudian dia berkata kepada orang yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Jadi hutangnya dipotong 20%, tinggal 80 pikul. Nah, ini ayat yang menjadi hal yang sulit dipahami. Ayat 8. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Nah, dari perumpamaan ini yang menjadi kesulitan bagi orang-orang yang membacanya adalah dua ayat ini. Ayat 8 dan ayat 9. Jadi kita akan fokuskan pada dua ayat ini ya. Ayat 8 itu tentang Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Lawong salah kok dipuji. Ayat 9, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Aneh ya kalimatnya. Dua ayat ini sering sulit dipahami. Ya kan, kok bisa seorang bendahara yang tidak jujur, yang menghabiskan uang tuannya, justru dipuji kecerdikannya. Orang akan berpikir, apakah perumpamaan ini menghalalkan ketidakjujuran? Yang penting cerdik gitu. Apakah itu? Tentu tidak gitu kan. Bayangkan ayat ini Injil Lukas ini sudah ditulis sekian ribu tahun ya. Sekian ribu tahun, tapi ya orang dari awal-awal ditulis mereka nggak protes, berarti mereka mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan di sini. Nah, ayat 9 juga membingungkan. Apa artinya mengikat persahabatan dengan mamon yang nggak jujur? Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, loh. Emang mamon itu nolong apa? Gitu ya. Nah, kita akan bahas ya. Kita akan bahas perlahan-lahan, karena saya juga baru belajar ini. Kita bahas yang pertama. Kita mesti sadari dulu bahwa kisah ini adalah perumpamaan. Perumpamaan ya, bukan kisah sebenarnya, bukan kisah nyata, tapi sebuah perumpamaan. Bapak Ibu tahu nggak apa gunanya sebuah perumpamaan? Sebuah perumpamaan itu digunakan untuk menyampaikan sebuah value, sebuah nilai dalam bentuk cerita. Betul ya? Iya kan? Orang memberikan sebuah perumpamaan, itu menyampaikan sebuah nilai sebenarnya. Ada sebuah poin utama dalam sebuah perumpamaan.
yang hendak disampaikan kepada pendengarnya. Jadi kita mesti menangkap dulu value apa yang hendak disampaikan dalam perumpamaan ini. Jadi hari ini saya akan bahas beberapa pendapat teolog ya, beberapa pendapat ahli tentang perikop ini. Nah, pendapat pertama, saya nggak tahu nih siapa yang pernah nulis. Saya ingat aja gitu ya. Jadi saya nggak tahu siapa nulis, tapi dia bilang begini. Jadi menurut teolog yang pertama ini, perumpamaan ini poin utamanya adalah kecerdikan dalam mengantisipasi masa depan. Jadi begitu si bendahara ini sadar bahwa masa depannya suram, dia akan dipecat, dia nggak tahu gimana bekerja mencangkul ladang, dia nggak mau mengemis, dia malu, dia nggak punya rumah, maka dia membuat sebuah langkah untuk mengantisipasi masa depannya. Dia berusaha berbuat baik kepada sebanyak mungkin orang langganan tuannya, dengan harapan siapa tahu para langganan tuannya ini nanti ke depan akan memberikan dia tumpangan atau pekerjaan kepadanya, akan menanggung hidupnya di masa depan. Itu value yang mau disampaikan adalah bendahara ini cerdik dalam mengantisipasi masa depan. Itu value yang mau disampaikan. Ini perumpamaan ya. Tapi menurut Profesor Bavinck lain lagi. Bavinck bilang begini, value-nya bukan, dia bendahara ini dipuji bukan karena perbuatan yang salah, tapi bagaimana dia mempergunakan saat terakhir dari jabatannya sehingga banyak sahabat yang akan menolong dia kelak. Jadi ada sebuah sifat yang baik dari bendahara ini, yaitu dia memikirkan masa depan. Mirip-mirip ya kayak pendapat pertama, yaitu dia mengantisipasi masa depan. Tapi Bavinck menambahkan begini, kita sekalian adalah bendaharanya Tuhan. Dia menyerahkan harta kepada kita untuk dikelola. Ada yang dapat dikit, ada yang dapat banyak. Tapi kita sama-sama bendahara. Bavinck menggambarkan bahwa bendahara ini adalah kita sendiri nih. Kita adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Kita adalah bendahara-bendahara yang tidak jujur sebetulnya ya. Karena kita juga menghamburkan uang Tuhan kita ya. Tapi nanti kita bahas dulu. Tapi intinya begini, bahwa kita ini juga bendahara. Ingat itu, kita ini bendahara Tuhan juga. Dan Bavinck menambahkan begini, Tuhan Yesus berkata, gunakan waktu yang singkat ini untuk mencari sahabat. Baik sekali jika kelak ada sahabat-sahabat yang menyambut kita dalam kemah abadi. Sahabat-sahabat yang pernah kamu tolong dengan mamon yang tidak jujur itu. Itu Bavinck. Lalu menurut David Paulsen, nah ini mungkin karena ada terjemahan ya, jadi saya juga agak aneh membaca kalimat dia. Dia bilang begini, pakailah uang kotor dunia ini untuk memastikan kamu memiliki banyak sahabat, supaya ketika kamu harus meninggalkan semua hartamu, mereka akan menyambutmu dengan tangan terbuka masuk di surga itu sendiri. Agak membingungkan juga ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, saya dapatkan sebuah pengertian yang lebih baik dari buku ini. Buku karangan David A. De Silva, ini buku menjelaskan tentang kultur atau budaya di zaman Perjanjian Baru. Ini yang kita perlu pahami. Seringkali kita nggak memahami teksnya Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama karena kita terpisah secara budaya. Kita nggak mengerti kulturnya di saat itu ditulis. Loh, ini kan firman Tuhan, Pak. Iya, tapi yang nulis manusia. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang Farisi, tentu sesuai kulturnya mereka, sesuai budayanya mereka saat itu. Buku ini judulnya Honor, Patronage, Kinship and Purity, Unlocking New Testament Culture. Dia membuka tentang kultur dan budaya di masa Perjanjian Baru. Buku ini keren banget. Kalau mau beli ada yang secara online. Kalau Tokopedia harganya 530. Kalau online Google Books, Google Play Books itu harganya lagi diskon dari 500 sekian jadi cuma 395. Ya masih mahal juga sih. Atau enggak kayak saya aja ya, kita baca free sampelnya. Free sampelnya. Lumayan bisa baca seperempat buku. Kan ada sampel ya sampai halaman 84 kalau nggak salah buku ini. Nah, dari buku ini saya belajar bahwa
kita mau belajar bahwa ada sebuah budaya di zaman perjanjian baru yang kita mungkin nggak tahu saat ini. Udah nggak terkenal, udah nggak dikenal budaya ini. Yaitu budaya tentang patronage. Budaya tentang apa? Patronage itu perlindungan ya. Perlindungan, seorang pelindung, patron. Jadi ada di zaman itu ada namanya patron. Patron itu pelindung. Dia menyediakan memprovide patronage, dia menyediakan perlindungan bagi orang-orang tertentu. Kenapa mesti mengerti ini? Karena waktu kita baca tadi, pertama bendahara yang tidak jujur itu menghamburkan uang tuannya, ya kan? Begitu tuannya tahu, dia malah menghamburkan lebih lagi kan? Dia potong 50% loh yang tempayan minyak. Dia potong 20% yang pikulan gandum. Kan tambah besar ruginya, tambah banyak ruginya. Iya kan? Tapi di ayat ke-8, justru setelah dia merugikan tuannya lebih banyak, ayat 8 yang bilang begini, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Loh kan aneh. Iya kan nggak masuk di moral kita hari ini, nggak masuk di kultur budaya kita hari ini. Sampai tambah rugi, kok dia malah dipuji. Nah, kembali lagi soal patronage. Jadi di zaman itu ada budaya tentang patronage, tentang patron yang melindungi orang-orang di bawahnya. Orang-orang di bawah disebut klien. Jadi ada patron dan klien. Seorang yang menjadi klien dari seorang patron, itu dia mempunyai apa namanya misalnya reciprocity, timbal balik. Dia punya timbal balik, dia harus setia sama patronnya. Dia harus loyal sama patronnya. Dan sebaliknya patronnya harus menyediakan apa yang dia perlukan. Memberi uang mungkin, perlindungan, dan sebagainya. Nah, jadi begini. Mungkin apa bingung ya, tapi gini. Ketika si bendahara yang tidak jujur itu mendiskon hutang-hutang para customernya, dia mendiskon atas nama siapa, Bapak Ibu? Pasti stempelnya atas nama tuannya, kan? Atas nama tuannya stempelnya. Jadi ketika dia mendiskon hutangnya orang-orang itu, sang tuan itu mendapat nama baik. Sang tuan mendapat kehormatan. Dan sang tuan menjadi patron bagi orang-orang yang didiskon hutangnya itu. Orang-orang itu jadi klien. Orang-orang yang diringankan hutangnya. Mereka ada di bawah patron yang baru, sang tuan. Ya, ketika dipotong hutangnya, 50 tempayan minyak. Wah, ini Tuhanku yang motong. Atas nama tuannya tuh. Ini patronku yang baru. Aku jadi kliennya. Aku di-provide. Aku diringankan hutangku. 100 pikul gandum. Udah, 80 aja. Wah, ini jadi patronku. Saudara. Sang tuan jadi dapat kehormatan dengan keringanan yang diberikan pada orang-orang itu. Jadi sang tuan di ayat 8 memuji bendahara ini bukan lagi soal duit yang dibahas. Bukan lagi soal ruginya berapa. Bukan lagi soal apa ya, tambah miskin. Enggak, ini tuannya kaya banget. Tapi yang dipuji adalah bagaimana tuan ini menjadi makin terhormat di mata masyarakatnya. Dia menjadi patron bagi klien-klien yang baru. Membuat orang-orang tunduk setia dan loyal padanya sebagai patron. Bendahara itu tetap nggak baik ya, tapi kecerdikannya dalam membuat hal sang tuan jadi lebih terhormat, sang tuan jadi punya klien-klien baru yang loyal padanya. Maka kalau dulu uang yang dia hamburkan untuk kesenangannya sendiri, ya dong, dia pakai untuk dirinya sendiri, tapi sekarang uang itu tetap dia hamburkan, ya? Dipotong 50%, potong 20%, dia tetap hamburkan. Tapi yang dihamburkan ini bukan buat dirinya, tapi untuk membuat kehormatan bagi Tuhannya.
hal yang berbeda. Disinilah kecerdikannya. Dengan satu cara diskon, dengan mendiskon hutang para orang-orang itu, terjadi dua hal. Sekali pukul, dua hal terjadi. Gitu. Sekali dayung, dua pulau terlampaui, gitu ya peribahasanya. Ya, dengan mendiskon itu pertama, dia jadi berbuat baik sama orang-orang yang punya hutang itu. Dan dia berharap bahwa orang-orang itu nantinya akan bisa memberi tumpangan atau memberi dia pekerjaan atau membantu dia waktu dia kesusahan. Karena dia juga yang memberikan potongan itu. Tapi karena dia memotong atas nama tuannya, maka dia pun memberikan kehormatan kepada tuannya. Jadi seorang patron dan mendapatkan klien-klien yang setia pada tuannya. Tuannya pun diuntungkan. Itu sebabnya dia dipuji. Cerdik sekali. Beda kan? Kalau kita mengerti kultur budaya di masa itu, kita bisa membayangkan sekarang. Iya ya, pantesan si Tuhan itu memuji. Setelah ngomong perumpamaan itu, Tuhan Yesus nggak bahas lagi bahwa si bendara dipecatkah, si bendara dihukum mati kah, nggak ada kan? Nggak dibahas lagi. Kenapa? Karena di zaman itu orang sudah mengerti. Iya ya, dia juga dia malah menguntungkan bagi tuannya karena tuannya pun dihormati oleh orang lain. Jadi patron dapat klien-klien yang baru. Itu supaya dia dipuji. Cerdik sekali. Jadi yang dipuji sekali lagi bukan karena ketidakjujurannya ya Bapak Ibu. Tapi dia cerdik dengan cara menghamburkan uang yang sama, uang tuannya. Tapi yang kali ini dia bisa menaikkan kehormatan bagi tuannya, pertama. Dan kedua, dia bisa menjalin hubungan yang baik dengan para langganan tuannya itu. Cerdik sekali kan? Nah, itu untuk yang ayat ke-8. Makanya kecerdikan itu dipuji bukan karena dia curangnya, bukan. Bukan karena dia nggak jujur, bukan. Tapi karena kecerdikannya itu dengan satu cara, dia mendapatkan dua dampak yang positif buat dirinya dan juga buat tuannya. Menjadi patron dengan klien-klien yang baru. Nah, sekarang kita kembali ke ayat yang berikutnya yang kita mungkin perlu pahami. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Nah, Tuhan kan ngomong ini setelah dia membahas soal benar tadi dong. Tadi berhubungan ya, berhubungan. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Mamon itu apa, saudara? Mamon itu dari bahasa Aram sebetulnya. Tapi kita nggak belajar etimologi kata ya, kita nggak belajar akar kata. Mamon itu bahasa Aram. Singkat cerita, mamon itu berarti kekayaan, keuntungan, dan bisa diartikan sebagai keserakahan juga bisa. Itu mamon. Uang, lebih mudah lagi artinya uang. Jadi Tuhan berkata bahwa ikatlah persahabatan mempergunakan uang. Wih, ya. Tadi si bendara itu bisa mengikat persahabatan, bisa berbuat baik kepada orang-orang yang punya utang dengan apa? Dengan uang. Dengan mamon yang tidak jujur. Perkataan Yesus di ayat 9 ini, Tuhan sedang bicara soal masa depan sebetulnya. Ada kata supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, maka kamu diterima di dalam kemah abadi. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Tuhan bilang bahwa ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Buatlah sebuah kebaikan dengan menggunakan mamon. Supaya ketika mamon itu tidak dapat digunakan lagi, atau saya terjemahkan, ketika mamon itu tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka kamu diterima dalam kemah abadi. Jadi secara spesifik sebetulnya Tuhan sedang mengajarkan bagaimana menggunakan uang, mamon itu dengan cerdik. Karena ketika kita menggunakan mamon dengan cerdik, itu akan menghasilkan hal-hal yang bernilai kekal. Yang membuat kita dapat diterima dalam kemah abadi. Uang itu sendiri
nggak kekal. Uang itu kan sementara. Uang itu nggak berguna di kemah abadi. Iya kan? Uang nggak berguna di surga, Bapak Ibu Saudara. Setahu saya, ya, karena saya belum pernah ke surga ya, dan belum pernah naik turun surga. Tapi setahu saya di surga itu katanya kalau di Wahyu kerikilnya pun dari emas itu ya, ya permata berserakan gitu. Jadi uang nggak berlaku di surga. Jadi uang itu nggak dapat dipakai di kemah di dalam kemah abadi. Uang itu dipakai di bumi ini sementara. Tapi jika uang itu digunakan dengan cerdik, bisa berdampak sampai ke kekekalan. Sehingga kita bisa diterima dalam kemah abadi. Caranya gimana? Supaya Mahmon itu dapat dimanfaatkan, supaya kita dapat diterima dalam kemah abadi. Ya Mahmon itu jadi instrumen, Bapak Ibu. Mahmon dijadikan alat. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, untuk menjalin persahabatan. Jadi Mahmon itu dimanfaatkan. Menolong orang, membangun gedung gereja di sebelah nanti. Gunakan Mahmon itu. Ya, Mahmon jangan jadikan Tuhan, tapi dimanfaatkan. Amin. Nah, kita masuk ke ayat yang ke-10. Nyambung juga nih. Jadi setelah Tuhan bilang soal ikatlah persahabatan dengan Mamon yang enggak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Tahukah saudara apa yang dimaksud dengan perkara kecil? Mamon, saudara. Perkara kecil itu duit. Jadi uang itu perkara kecil, saudara, bagi Tuhan. Perkara kecil. Kita di dunia ini dipercayakan harta sama Tuhan, sedikit, banyak, sedang ya. Itu sebuah cara Tuhan untuk membuat kita, untuk melihat kita setia nggak dalam perkara kecil, dalam perkara uang ini. Kalau kita setia, bisa ngatur keuangan dengan baik, maka Tuhan bilang, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Apa itu perkara besar? Kekekalan, saudara. Kemah abadi. Jadi kalau saudara aja soal mamon nggak bisa ngatasi, malah dikuasai oleh mamon, maka saudara juga nggak bisa melakukan perkara-perkara untuk kekekalan nanti, perkara-perkara yang besar. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa itu harta yang sesungguhnya? Tentu bukan uang, bukan permata, bukan hal-hal yang materi. Itu cuma sementara di bumi ini. Tapi harta yang sesungguhnya itu bersifat spiritual dan kekal. Amin. Itu harta sesungguhnya. Dan jika engkau tidak setia, ayat 12 ya, pada harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri padamu? Nah, ayat 13 ini sangat penting sekali. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya begini, jika seseorang cuma dua pilihannya, Allah atau Mammon. Jika seseorang bertuankan Mammon, ya, jika seorang bertuankan Mammon, maka dia akan menggunakan Tuhan untuk mencari Mammon lebih banyak. Kalau seorang bertuankan Mammon, maka dia akan memanfaatkan Allah untuk mendapat Mammon lebih banyak. Tapi sebaliknya, jika seorang itu bertuankan Allah, ya, jika seseorang bertuankan Allah, maka dia akan menjadikan Mammon sebagai alat. Dia akan memanfaatkan Mammon untuk menjalankan kehendak Allah di bumi. Dia akan gunakan Mammon untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Jadi apa yang kita dapat dalam perumpamaan hari ini? Saya nggak lama. Paling nggak ada 3 hal. Yang pertama, kita semua adalah bendaharanya Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, kita semua adalah bendaharanya Tuhan. Dahulu kita lupa diri. Kita fokuskan harta Tuhan untuk kesenangan diri sendiri.
Lalu hari ini kita diingatkan bahwa ada pertanggungan jawab atas harta Tuhan yang kita gunakan loh sampai hari ini. Loh, mungkin Bapak Ibu bilang, tuh enak aja, itu uangku, hartaku itu, aku kerjakan, aku dapatkan dengan susah payah. Buka toko, jaga dari subuh sampai tengah malam gitu ya. Itu hartaku itu, aku investasi saham sana sini, gitu. Hartaku itu, aku kerja keras, banting tulang dan sebagainya, itu hartaku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai kurios kita, sebagai Allah kita yang satu-satunya, ketika kita terima Tuhan Yesus, maka semua milik kita adalah milik Tuhan. Amin. Semua milik kita adalah milik Tuhan. Artinya apa? Bahwa harta yang kita punya itu juga miliknya Tuhan. Ketika kita mempergunakannya, kita harus mempertanggungjawabkannya atas harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Semua yang kita terima adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Dan yang B, kita semua adalah bendahara Tuhan, makanya harus selalu ingat untuk menyiapkan masa depan dalam kekekalan. Tidak hanya masa depan yang sementara di bumi ini, tapi juga dalam kekekalan. Ini semua adalah pengajaran Tuhan kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita baca Lukas 16 ini, di ayat 1, itu bilang begini, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tapi kalau kita baca ayat pasal sebelumnya, pasal 15, di situ ada trilogi perumpamaan ya. Itu sebetulnya Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka mencemooh Tuhan, sedang berkumpul dengan orang-orang berdosa. Jadi, kalau kita baca Injil, baca Alkitab, itu beberapa di antaranya itu bisa berurutan. Jadi, ini Tuhan pun sebetulnya nyindir pada ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Kalau saudara baca nanti di ayat 14 ya, dia kan Tuhan kan ngomong sama murid-muridnya, tapi di ayat 14 bilang begini, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang, dan mereka mencemoohkan Tuhan Yesus. Jadi ini Tuhan juga sebenarnya nyindir juga, supaya orang Farisi juga dengar, karena mereka tuh hamba-hamba uang. Mereka, Tuhan mereka adalah Mamon, bukan Allah. Mereka cari duit dalam hidupnya, bukan cari Tuhan. Makanya Tuhan mengingatkan kita ini semua adalah bendaharanya Tuhan. Yang kedua, apa yang dapat dari perumpamaan ini? Harus setia pada perkara kecil, uang, supaya kita dipercayakan perkara besar, yaitu kekekalan. Uang adalah perkara yang kecil, Bapak Ibu. Kekekalan adalah perkara yang besar. Uang bukan harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya bersifat spiritual dan kekal. Mari gunakan harta yang Tuhan titipkan kepada kita untuk membuat kebaikan kepada sesama. Untuk kehormatan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Sang patron kita. Seperti bendahara yang jujur itu, kita juga menggunakan harta kita, harta Tuhan yang dititipkan pada kita. Untuk apa? Untuk kehormatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sang patron kita. Kenapa saya bilang uang itu perkara kecil? Bapak Ibu, saya juga bukan orang kaya raya. Kalau orang suka bilang saya ini orang yang pas-pasan gitu ya. Pas perlu ini, ada. Tapi kalau nggak pas perlu ya nggak ada. Saya bukan nggak butuh uang, tapi saya tahu betul bahwa uang itu perkara yang kecil. Uang itu perkara yang kecil. Kenapa? Saya pernah, mungkin Bapak Ibu beberapa ada yang belum tahu bahwa tahun 2019 sebelum pandemi itu, saya itu nggak punya mobil, Bapak Ibu. Saya nggak punya mobil. Saya nggak ada mobil. Saya ada mobil satu pinjaman dari kakak saya, Hyundai Atos, Hyundai A to Z, mobil kecil. Dan waktu itu mobil rusak, jadi matic-nya jebol. Matic-nya jebol kedua kalinya ya. Dan kami sedang menabung untuk bisa beli matic yang baru. Beli matic gelondongan ya, sekitar 10 jutaan. Itu belum ongkos pasangnya. Kami sedang menabung untuk itu. Nah, tapi saudara tahu bahwa Tuhan bisa gerakkan orang untuk
beliin saya mobil, beliin kami sekeluarga sebuah mobil. Dan orang yang beliin kami mobil itu bukan orang yang kaya raya juga loh. Tapi dia ada. Dan Tuhan gerakkan dia begitu rupa. Waktu dia kesaksian, dia bilang, sebetulnya udah lama Tuhan gerakkan untuk beliin Oden dan Cisane ini mobil. Denny dan Sani mobil. Tapi selama itu juga kami kayak ragu-ragu. Kami kayak takut salah. Dia bukannya pelit ya, tapi takut salah. Takut salah. Dan ketika mobil kami rusak, lalu Tuhan waktu itu dia bilang, di gereja ada yang khotbah, saya nggak sebut siapa yang khotbah ya, ada yang khotbah di gereja, dan khotbah itu membuat dia semakin dikuatkan untuk melakukan apa yang Tuhan bilang sama dia. Dan dibelikanlah kami mobil. Bapak Ibu Saudara, saya nggak pernah kepikiran bakal punya mobil. Baru, Grace. Avanza, tahun terbaru tahun itu. Matic gitu ya. Nggak pernah kepikiran. Jadi, saya sadar bahwa uang itu perkara kecil buat Tuhan. Uang itu perkara kecil buat. Kalau hari ini engkau dibuat pas-pasan, berarti Tuhan sedang ajar engkau sesuatu. Kalau hari ini engkau dibuat Tuhan nggak pegang uang banyak, ya mungkin belum bisa dipercaya pegang uang yang banyak. Gitu ya. Kayak lagi rame-rame sekarang kan itu. Apa yang polisi tembak polisi itu kan jadi jadi bos itu ya, jangan deh. Jangan macam itu lah. Nah, jadi uang itu perkara kecil. Bapak Ibu bisa bilang bahwa enggak kok, saya bisa pegang uang. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Ada seorang pendeta bilang begini. Ini mari kita berandai-andai Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu hari ini ya, seandainya nih Bapak Ibu dikasih uang 1 miliar hari ini. Jebret, yang kasih 1 miliar. Jebret. Senang nggak Bapak Ibu? Pasti senang. Ada yang bilang, oh nggak usah, saya nggak layak. Bohong banget ya. Pasti diterima dengan sukacita, haleluya. Bapak Ibu punya uang 1 M. Kira-kira Bapak Ibu mau kasih gereja berapa? Mikir kan? Mikirnya pasti lama. Padahal ini baru seandainya loh. Baru seandainya kan? Bukan uang beneran. Hamba Tuhan yang bilang ini, kalau saya kasih uang 1 M, seandainya saya kasih 1 M, saya akan berikan semua buat gereja. Nah, terus Bapak gimana? Saya akan berandai-andai lagi. 2M lagi gitu ya. Kan cuma berandai-andai gitu loh. Baru berandai-andai aja udah pelit gitu loh. Apalagi punya uang beneran. Makanya Tuhan nggak kasih Bapak Ibu uang yang banyak. Nggak ya, nggak gitu ya. Tapi uang itu perkara kecil dan kita harus setia sama perkara yang kecil ini. Supaya kita dipercayakan perkara yang besar, yaitu kekekalan nanti. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini dari ayat 13. Tuhan tuh memberikan 2 pilihan. Mengabdi pada Mamon atau pada Allah. Sebegitu kuatnya daya tarik uang, ya, daya tarik Mamon, sehingga bisa diperbandingkan dengan daya tarik Allah. Ngeri ya? Ngeri loh. Jadi hati-hati dengan pengaruh uang, Bapak Ibu. Hati-hati. Dan tahu nggak Bapak Ibu, salah satu cara untuk tidak terpengaruh dengan uang, yaitu adalah dengan membagi uang itu dengan orang lain. Bahasa Tuhan Yesus adalah ini, mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Itu bahasanya. Jadi uang itu gunakanlah uang yang saudara pegang untuk berbuat baik pada orang lain. Untuk mengikat persahabatan. Supaya pada saatnya nanti kita beroleh harta sesungguhnya, yaitu Allah sendiri. Amin. Jadi hari ini kita belajar dari kisah bendara yang tidak jujur. Kita tahu bahwa bukan kecurangannya yang dipuji Tuhan, tapi kecerdikannya, di mana dia mampu memberikan kehormatan bagi tuannya, menjadi seorang patron. Dan mamon yang tidak jujur itu uang. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa hati-hati dengan uang, karena uang itu punya daya tarik yang lebih berbahaya dibanding hal yang lain. Saya tahu, saya juga ngalamin bahwa
seringkali melihat saldo tabungan kita menipis, itu ngeri. Lebih ngeri daripada kalau kita bangun pagi dan berdoa dan persatuan nggak hadir. Kadang-kadang bisa kayak gitu loh. Iya kan? Orang bisa ketakutan karena nggak punya uang. Tapi orang bisa nggak takut ketika dia nggak punya Tuhan. Karena begitu kuatnya daya tarik uang. Makanya Tuhan bilang, pilih Mamon atau pilih Allah. Hanya dua hal itu saja. Pilihlah Allah supaya kita bisa memanfaatkan Mamon yang tidak kekal itu, yang sementara itu, sehingga kita dapat mempunyai dampak yang kekal di surga nanti. Amin. Saya selesai. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Koden. Kayaknya kalau dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan, luar biasa ya. Dikasih mobil, ada yang dikasih rumah, waduh. Gimana tuh resepnya tuh, Koden bisa kayak gitu? Gimana? Ya, kalau Resepnya? dengar kesaksian ya, ada yang dikasih rumah, ada yang dikasih mobil, ada yang dikasih Oh, uang sekolah anaknya 1 tahun gitu. resepnya jadi hamba Tuhan dulu. Oh gitu. Terus 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 rasain ketika benar-benar nggak ada duit, rasain ketika bayar SPP benar-benar nggak ada uangnya. Kan itu kan Nah, Tuhan yang kasih dan nggak selalu pada waktunya. Jadi gini, waktu jadi kami kan Bapak Ibu tahu ya, saya keluarga berlima dan keluarga anak-anak saya gede-gede. Anak saya yang pertama tingginya 186 cm, anak saya yang kedua tingginya 178 cm. Bapak tahu mobil Atos, Hyundai Atos itu mobil city car. Itu terakhir kami naik berlima, anak saya belum segede sekarang. Itu shock belakang tuh mentok ke ban. Jadi kalau jalan tuh gerdek, 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 gerdek. Dan kami bersyukur kalau AC-nya itu tetap keluar angin. Karena seringkali AC-nya nggak ada dingin-dinginnya, angin doang. Pulang gereja, dijemur di depan, kan mobilnya masuk tuh panas semua. Kami bersyukur untuk itu. Dan kami, saya sih nggak pernah berdoa minta mobil sih. Istri saya mungkin berdoa untuk mobil. Tapi Tuhan berikan pada waktunya, pada waktunya. Dan nggak bisa orang terus, minta malah nggak dikasih biasanya ya. Tapi Tuhan berikan ketika benar-benar butuh sih. Karena waktu itu kami nggak ada mobil, kemana-mana tuh pakai Grab. Kan ongkosnya jadi lebih besar gitu. Lebih besar. Dan oh ya, kalau mau cerita gini, awalnya yang mau kasih kami mobil itu, mau kasih kami mobil itu Kayla. Kayla itu Toyota yang kecil ya. Dan waktu test drive, dia masuk mobil itu, waduh, anaknya dia ini gede-gede, ini mana muat naik Kayla. Emang nggak muat gitu loh. Ini nggak muat ini. Terus dia nanya sama salesnya, ada Avanza nggak mau coba? Ada. Coba Avanza. Nah ini bisa kalau Avanza. Hanya beli Avanza. Udah Avanza lebih mahal daripada budget yang mau dibelikan. Gitu sih. Jadi kalau resepnya apa? Ya nggak ada resepnya. Ya ikut Tuhan sepenuh hati aja. Nanti Tuhan yang mencukupkan. Gitu. puji Amin. Tuhan. Ya itu resepnya. Jadi kita harus senengin hati Tuhan dulu. Ya Bapak Ibu kan di sini semua juga udah hamba-hamba Tuhan kan. Jadi pasti banyak kesaksian yang seperti itu deh, Lia yakin. Oke, terima kasih Koden. Sekarang Lia buka ruang pertanyaan atau ada yang mau membagikan sesuatu yang mirip-mirip kayak gitu mengenai topik kali ini. Silahkan dibuka. Boleh tanya, Li? Oh, pasti boleh. Yang susah ya. Ini sangat susah, Den. Karena saya juga berpikir, benar juga ya yang Om Den ngomong gitu loh. Jadi cuma saya mau tanya, mungkin harus jadi hamba Tuhan ya. Soalnya mobil saya kan Innova 2008 ya. Mungkin mau tukar yang 2020, Pak. Tapi ya nggak tahu sih, ini belum ada yang terketuk hatinya, Pak. Mungkin saya harus jadi hamba Tuhan dulu, doa, biar ada Innova 2020, Pak. Udah nggak bisa pakai solar yang murah ya, Li ya. Iya juga ya. Solarnya masih yang apa yang 15.000 ya, nggak bisa yang goceng. Om Den, mau tanya Om Den. Iya, iya. Kalau tadi yang nomor 3 itu kan kita pilih Mamon atau pilih Tuhan. Istilahnya, jadi kita istilahnya dengan Mamon itu kita harus berteman. Nah, tapi saya tanyakan bagaimana dengan pengusaha
Atau bagaimana dengan orang yang kerja? Nah, apakah mereka itu berpikir kalau misalkan kayak Om Din tadi, ya udah mengalir aja seperti itu kan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kalau orang kerja itu kan pasti ujung-ujungnya kan terima gaji. Kalau orang usaha kan ujung-ujungnya terima profit dari usahanya itu. Kan ujung-ujungnya UUD juga ya Pak ya. Karena kan kalau nggak ujung-ujungnya duit kan istilahnya kan ya mereka mesti bayar sekolah, mesti bayar listrik, mesti bayar karyawan, mesti bayar apa namanya dan sebagainya dan lain sebagainya, kebutuhan keperluan. Dan mereka pasti kan kalau dibilang apa namanya jangan apa sih namanya tadi, jangan pokoknya kita mendahulukan Tuhan lah, jangan mamon ya. Nah, apakah nanti orang itu ya udah nggak apa-apa kalau misalkan orang karyawan nih, misalkan ya udah Pak, gaji saya nanti terserah Bapak deh, tergantung kehendak Tuhan yang jadi. Jadi ibaratnya kayak persembahan kasih. Kalau PK kan itu kan istilahnya kalau hamba Tuhan pemusik kan dikasih PK ya terserah gitu kan. Dikasih Ini segini Bapak diterima curhat gitu atau dibayar orang lain gitu. nih, Pak? Kenapa? Bapak curhat PK atau gimana nih, Pak? Ya kan kalau misalkan PK kan kita pelayanan di mana kan terima aja kan, isinya berapa kita ya terima aja. Apakah seorang karyawan atau seorang pengusaha seperti itu image-nya? Jadi daripada nanti gue kesalahan, gue ibaratnya nanti gue kerja, gue usaha kayak ngejar uang jadinya kan. Mendingan gue ya udah deh terserah biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau orang kerja ya udah Pak, gajinya terserah Bapak deh. Bapak doa dulu mau gaji saya berapa. Gitu. Apakah seperti itu? Karena kan ujung-ujungnya pasti semuanya duit Pak gitu loh. Kita nggak ada uang nggak bisa bayar listrik, intinya kan gitu. Kalau dibilang misalkan ya udah deh, uang saya di bank tinggal sedikit udah biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya kalau kehendak Tuhan yang jadi, maksudnya gini loh. Ya masing-masing orang imannya beda-beda ya, gitu loh. Tapi maksud saya, apakah konsepnya biar kehendak Tuhan yang jadi itu ya udah biar terserah Tuhan kita pasrah deh. Seperti itu ya, gitu. Itu aja sih Pak, saya mau tanya. Makasih Pak. Ya, tadi di ayat tadi nggak dibahas soal kehendak Tuhan yang jadi ya, tapi tentang bagaimana kita memilih antara dua tuan, mau tuannya mamon, uang, atau tuanmu itu Allah. Jadi kalau kita bertuankan uang, maka kita akan menggunakan Allah untuk memperoleh uang. Tapi ketika tuan kita adalah Allah, maka kita akan menggunakan uang untuk memperoleh Tuhan gitu kan. Kan dibolak-balik aja gitu. Kalau seorang karyawan tentunya punya hak atas gaji yang diberikan. Tentunya dia udah diatur juga oleh negara Pak ya, ada UMR apa ya, kalau soal gaji, kalau soal karyawan. Dan seorang karyawan yang mata duitan, saya pikir juga tidak menyenangkan bagi tuannya. Dikit-dikit minta persen, dikit-dikit naik gaji. Tapi firman Tuhan bilang begini, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ada ayat itu kan. Berarti kalau kita bekerja sebagai seorang karyawan, dan kita mengerjakan sebaik-baiknya pekerjaan kita seperti untuk Tuhan, seharusnya pekerjaan itu perfect. Pekerjaan itu baik sekali harusnya. Dan seorang tuan yang melihat pekerjaan, seorang bos yang melihat pekerjaan karyawannya baik, mosok gaji nggak naik, Pak. Itu sih menurut saya sih. Masa gaji nggak naik? Ya, nggak harus nerimo sih Pak, misalnya gajinya 1 juta, dibayar 500.000, ya mosok nerimo, ya puji Tuhan Pak, yonda ya kalau karyawan ada aturannya dong, ada aturan perusahaan. Beda kalau Bapak melayani di gereja, melayani di ibadah, dapat persembahan kasih, namanya juga persembahan kasih, persembahan yang dikasih gitu Pak ya. Jadi kan nggak mungkin Bapak pasang tarif gitu kan, waduh kok cuma cepek, yang bener aja loh gitu, ongkosnya berapa nih ke sini naik Grab gitu ya. Ya, nggak bisa karena itu PK Pak, terima kasih. Tapi kalau karyawan kan terima gaji diatur oleh undang-undang. Harusnya ya sesuai gajinya. Tapi kalau karyawan tuh mendahulukan ujung-ujungnya duit, lalu nyarinya duit mulu, nanti akhirnya jadi malah apa ya? Jadi nggak baik juga di mata bosnya, di mata atasannya gitu kan. Makanya ya perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Pasti orang itu akan melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, apapun. Tukang parkir pasti jadi tukang parkir yang baik. Tukang cuci mobil pasti jadi tukang cuci mobil yang baik. Dan pasti dengan semua yang dilakukan pasti akan meningkat, gitu Pak. Saya nggak bilang bahwa nggak boleh mempersiapkan masa hidup kita di bumi ini. Harus ngitung Pak, harus ada planning Pak. Makanya sekarang kan banyak orang
ada financial planning, mempersiapkan keuangan. Misalnya, kalau mau pensiun usia segini, kita harus nabung dari gaji kita sekian persen, harus punya uang sekian persen, di deposito sekian persen, hasilnya berapa. Wah, itu ada hitungannya semua itu, Pak. Cuman, boleh nggak kayak gitu? Ya, boleh. Bagus itu. Itu kan juga mengajarkan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bagus itu. Bukan nggak boleh. Tetapi Tuhan kita adalah Allah, bukan uangnya. Nah, maksudnya. Jadi kalau Tuhan kita itu mamon, maka kita akan berdoa pada Tuhan untuk dapat uang. Kita akan memaksa Tuhan untuk memberkati kita dengan uang, gitu loh, Pak. Jadi kita akan memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan uang. Jika kita tuannya itu adalah mamon itu. Tapi sebaliknya kalau Tuhan kita adalah Allah, ya tentunya kita nggak akan memaksa Tuhan kasih kita uang kan. Tapi kita tahu Tuhan, kehendak Tuhan terbaik apa. Aku sudah kerjakan pekerjaanku dengan baik, Tuhan. Saya percaya sih kalau seorang karyawan, atau pengusaha, dia bekerja dengan sangat baik. Dia pengusaha yang baik, dia tidak aneh-aneh. Dia ngerjakan sesuai dengan budget yang ada. Pasti itu terpuji, Pak. Pasti, apa ya istilahnya ya, dipromosikan dari mulut ke mulut, dikenal dengan baik, pasti banyak yang pakai jasa dia gitu loh. Sama kayak toko lah. Toko kalau kita jual barangnya, kita bisa jujur, ini barang ori, ini barang KW misalnya, atau ini harga sekian, kita nggak markup, kita nggak ini, pasti jalan dengan baik. Karena pasti Tuhan ada di belakang itu semua sih. Itu menurut saya. Tapi tentunya akan ada hal-hal tertentu yang mungkin nggak semulus itu. Mungkin orang bisa udah bekerja dengan baik, tapi kok nggak naik pangkatnya, jabatannya gitu ya. Jabatannya nggak naik-naik. Mungkin juga Tuhan sedang beracara dengan dia. Tuhan sedang mengajarkan hal yang baru buat dia. Mungkin Tuhan mengajarkan tentang ketekunan. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan tentang penguasaan diri dan sebagainya, kesabaran. Ada banyak hal-hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita semua. Gitu kira-kira Pak Kali. Atau Pak, mungkin ada Bapak Ibu yang mau nambahin, silakan. Satu lagi boleh nggak, Pak? Satu lagi, Pak. Kalau nambah lagi, Ya. nambah goceng, Pak. Nambah goceng, Pak. 10.000, Pak, iya, saya kasih, boleh. Oh, siap. Pak, mau nanya tadi kan Bapak kan ngomong, saya ingat tadi Bapak bilang uang tuh adalah hal yang kecil. Benar nggak, Pak ya? Betul, Pak. Betul. Uang adalah hal yang kecil. Kalau misalkan kecil, uang Pak. perkara kecil ya, uang adalah perkara yang kecil. Kalau memang perkara yang kecil itu, misalkan nih seorang pengusaha, siapapun pengusaha, kalau misalkan usahanya sepi, kenapa dia pusing? Aduh, pusing kepala gue, kenapa usaha gue sepi ya? Berarti uang tuh bukan perkara yang kecil loh, Pak. Uang tuh perkara yang besar kalau menurut saya. Kalau misalkan seorang pengusaha yang bilang, oh uang tuh perkara kecil, kalau dia usahanya sepi nggak usah pusing, udah ngalir aja. Kenapa seorang pengusaha harus pusing? Kenapa pusing? Aduh, usaha gue sepi, gue mesti bayar ini, bayar ujung-ujungnya uang juga, Pak. Berarti intinya bukan perkara yang kecil dong. Itu aja sih, Pak. Thank you, Pak. Ya. Bagi Tuhan, uang itu perkara kecil, Pak. Bagi Tuhan, perkara besar itu kekekalan, Pak. Jadi, kalau seorang pengusaha, usahanya sepi, Tuhan izinkan sepi, berarti Tuhan mau dia berpikir, minta hikmat dari Tuhan. Gimana ya supaya rame? Gitu kan, Pak? Jadi anak Tuhan tuh nggak cuma, oh sepi nih, lalu berdoa, pujian penyembahan, Tuhan turunkan uang, nggak gitu kan. Tuhan nggak ajar kita seperti itu, Pak. Kita ada di bumi ini, didewasakan oleh Tuhan. Cara pikir kita, cara pandang kita. Ketika seorang pengusaha bisnis sepi, dia minta Tuhan, gimana sepi Tuhan? Apa ada usaha lain Tuhan? Apa ada cara lain Tuhan? Gitu sih. Saya nggak bilang, buat saya uang juga perkara besar Pak, karena saya kan juga bukan orang kaya Pak. Tapi bagi Tuhan itu perkara kecil. Dan kita masih memandang itu karena ada perkara yang lebih besar lagi Pak, di kekekalan nanti Pak. Jadi uang itu jadi kecil kalau dibandingkan dengan perkara di keabadian nanti. Itu bedanya Pak. Jadi kecil itu uang perkaranya. Nah kita mesti setia dulu dengan perkara kecil ini. Bapak punya uang misalnya, punya uang misalnya 100.000, lalu tiba-tiba dalam hati Bapak Tuhan gerakin, si Denny belum makan tuh, beliin makan dong.
Bapak mau nggak pakai uang 100.000 itu beliin saya makan gitu. Tadi saya beli lontong sayur, Pak, pagi, Pak. Tadi pagi beli lontong sayur ya, sama Pak, Alvin, Pak, saya, Pak. Iya, contoh, Pak, contoh. Contoh, Pak. Jadi, kalau Bapak bilang, iya Tuhan aku mau, ini misalkan ya contoh kan. Maka itu perkara kecil. Bapak setia dengan perkara kecil yang Tuhan titipkan sama Bapak. Bapak setia dengan perkara kecil yang Tuhan titipkan sama Bapak. Maka Bapak akan nanti bisa juga dipercaya untuk perkara yang lebih besar lagi, yaitu sampai kekekalan nanti. Nah, jadi belibet ngomongnya. Itu, Pak. Jadi kalau pengusaha nggak punya duit, ya pusing lah, Pak. Saya dulu juga pernah usaha, saya dulu pernah usaha ayam, saya pernah usaha bengkel motor. Bengkel motor sehari cuma jual 1 busi. Pusing, Pak, bayar pegawai gimana. Tagihan jatuh tempo semua, ya. Pusing, cuman dulu kan saya nggak ngerti firman Tuhan ini. Saya tahunya dulu tuh gini, Pak. Saya dulu masih teologi kemakmuran, Pak. Ketika bengkel saya sepi dulu, Pak. Waduh, saya kolektor saya banyak-banyakin, Pak. Kolektor saya, waduh. Saya kasih uang banyak-banyak. Supaya apa? Supaya saya nuai banyak. Itu kan salah, kan? Nggak boleh itu. Mana ada begitu. Emang Tuhan mesin judi gitu ya. Atau gimana? Emang Tuhan robot trading. Dikasih uang segini, keluarnya segini gitu ya. Kan ya enggak. Tapi saya ngerti sekarang setelah sekian lama, harusnya waktu saya sepi itu saya tanya Tuhan, Tuhan ini sepi, saya masih ngapain sama bengkel saya Tuhan? Mesti diapain nih bengkel? Gitu kan. Bikin promo kah? Promo servis gratis apa misalnya? Beli oli gratis servis misalnya. Kan bisa. Itu waktu itu. Karena waktu itu saya nggak ngerti tentang dasar firman Tuhannya, saya salah paham. Taunya teologi kemakmuran terus, ya akhirnya ya udah, dan memang akhirnya Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Gitu sih, Pak. Jadi perkara kecil dibandingkan dengan kekekalan nanti, Pak. Semoga menjawab. Kalau nggak ada Pak, Pak Dr. Yahya di sini, mungkin bisa bantuin nanti untuk menjawab. Sip. Ada lagi Bapak Ibu yang masih belum jelas atau masih mau bertanya? Silahkan, masih ada waktu. Pak Joko ya, Pak Joko silakan. Ya. Om Denny. Shalom, Pak Joko. Iya, Pak. Ya, ini Om. Berkaitan dengan firman yang dibagikan tadi ya. Ini kan ada kasus, cuman tahunnya dan pelakunya lupa. Cuman kasusnya ingat saya gini. Jadi di Kementerian Perhubungan itu, di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ada pejabat yang tertangkap korupsi, Om Denny. Oh. Nah, itu kasus suap tentang pengeluaran lisensi buku pelaut. Nah, itu saya lupa namanya Pak siapa gitu ya. Nah, di hasil korupsi itu setelah ditangkap KPK, terus diaudit dengan tim PPATK, nah itu dananya sebagian besar atau sebagian itu lari di gereja, Om. Nah, apakah itu korelasi dengan firman yang Om bawakan saat ini? Nah, gitu loh. Apakah itu juga modus baru? Karena ketika masuk di gereja kan nggak bisa ditarik lagi. Kalau mungkin jadi aset-aset apa kan masih bisa ditarik. Iya. Nah, itu. Jadi mohon inilah dijelaskan apakah korelasinya dengan mamon tadi ini untuk memanfaatkan mamon untuk kerajaan Allah. Nah, itu terjadi, Pak. Teman namanya Antonius siapa gitu. Terjadi nih, Pak. Teman nanti saya cari deh nama oknumnya ini. Sensitif nah, ini Koden, sensitif. Iya. Wah, ini mesti diedit nanti ya. Oh, aduh. Iya sih, Pak. Kalau berhubungan dengan ikatlah persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur. Jadi sepertinya kan Tuhan juga menjelaskan bahwa kita masih berbuat baik dengan uang yang enggak kekal ini gitu. Berbuat baik pada orang. Makanya hasil korupsinya masuk ke gereja gitu ya. Nah, itu gimana ya? Ya selama si gereja nggak tahu kalau itu hasil kejahatan ya nggak bisa bilang juga ya, Pak. Misalkan tiba-tiba di gereja Pak Cahya datangin orang nih. Pak Cahya, saya mau nyumbang untuk bangun gedung gereja sebelah. Ini Pak, 50 miliar. Oh, pasti Pak Cahya kata, puji Tuhan kan. Masa Pak Cahya mau nanya, Pak, ini hasil dari mana Pak? Oh iya Pak, ini hasil korupsi. Kan nggak mungkin Pak, kita juga nggak nanya ya Pak ya. Jadi, ya, kalau udah dikasih nggak bisa ngomong Pak ya. Nggak tahu tuh. Mungkin ada yang bisa bantu jawab mungkin? Ko Yahya? Bagaimana kalau uang hasil kejahatan dipersembahkan kepada gereja gitu? Apa gereja mesti balikin gitu?
Nah kalau 50 M ya gimana balikinnya ya? Udah kepake kan? Beli buat gitar, beli speaker. Ya, kok saya jangan. Ya, kalau ada kasus seperti itu terjadi di gereja kita, gitu, ya kita nggak tahu uang itu ternyata adalah uang gelap lah istilahnya. Ya tentu pada saat kita menerima, ya kan, dan kita juga melihat siapa yang memberi. Kalau orang yang memberi itu juga pasti kita akan lebih kurang tahu siapa dia. Ya kan? Jadi boleh dikatakan sepak terjangnya dia, mungkin kita tahu backgroundnya dia. Kalau kita pastikan tahu bahwa dia adalah orang yang juga jujur, orang yang memang ada seorang pengusaha yang memang yang bisa dipercaya lah katakan. Saya kira gereja tidak akan pernah ya menolak atau boleh katakan mengatakan salah kata ya. Tapi ketika itu diketahui secara hukum ya kan bahwa waduh ini adalah ternyata yang dipersembahkan kepada gereja ini adalah uang gelap, uang korupsi. Gereja harus mengembalikan sesuai dengan ketetapan hukum yang ada. Nggak bisa. Karena kita nggak bisa dibenarkan untuk menerima uang yang memang bukan ya yang dari Tuhan. Makanya waktu di Lukas 16 tadi ayat 9 bilang kan ya dikatakan bahwa dan aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, jadi artinya gini, bahwa Tuhan mau kasih tahu bahwa nggak ada yang dibenarkan untuk boleh dikatakan dalam hal perkara yang tidak jujur, begitu. Ya, jadi artinya pada satu kali bahwa untuk diterima di kerajaan sorga itu kita nggak bisa, gitu loh, nggak bisa dengan cara menggunakan mamon yang tidak jujur itu. Artinya tidak ada, ya tidak memang nggak bisa. Bukan dengan cara seperti itu. Jadi artinya Tuhan mau mengajar kepada kita yang nggak ada, ya kan? Jadi istilahnya tidak memberi mencari sahabat dengan cara menipu itu kita nggak dibenarkan, begitu nggak dibenarkan dari firman Tuhan, gitu. Ya itu Ya, aja ya. cukup jelas ya Pak Joko ya. Oke, tadi saya lihat ada Ko Joshua mau tanya ya, Ko? Jadi nggak? Hampir mirip sih, Lia, tadi Oh gitu. pertanyaannya. Jadi nggak ada lagi. Cuma mungkin tambahin dikit ya, Bro Denny ya. Kalau tadi kan di kementerian di kementerian ya skupnya ya Pak Joko ya. Aku ngelihatnya ini dari segi Dari segi pengusaha, Bro Denny ya. Jadi kita tahu kan ya beberapa pengusaha Indonesia ini kan pengusaha hitam sebenarnya. Tapi kita tahu gitu loh bahwa uang yang mereka dapatkan itu bisnisnya itu nggak sesuai dengan ketentuan di dalam Alkitab gitu kan. Bahkan para pengusaha hitam ini banyak yang menjelma nih sekarang menjadi pendeta gitu kan, bahkan anaknya menjadi pendeta, keponakan apa semua gitu kan. Dan uang-uang itu dipakai tadi seperti yang Pak Joko bilang gitu kan, disebarlah gitu kan untuk pelayanan panti sosial, panti jompo gitu kan, CSR apa segala macam gitu kan. Nah, di satu sisi kan kita tahu bahwa pengusaha ini mendapatkan uang dengan cara yang tidak layak gitu. Tapi di sisi lain dia melakukan perbuatan baiknya mungkin ya, mendermakan dan sebagian dananya gitu kan untuk membantu orang lain. Tadi pertanyaannya adalah apakah pengusaha hitam ini hidupnya ini mendapat perkenanan Tuhan dan benar di mata Tuhan atau seperti apa, Bro Den? Kalau kita lihat perbuatan yang dilakukan ini kan mungkin melakukan kebenaran di mata Tuhan. Nah, menurut Bro Denny gimana, Bro? Menurut saya yang ya pasti nggak berkenan, Bro. Karena kan Tuhan ajarkan gunakan neraca yang betul, ya kan. Bilang iya kalau iya, enggak ya enggak. Ya tentu nggak berkenan dong kalau dia memang tahu itu nggak benar dan dia tetap lakukan dan menutupinya dengan jubah derma, ya, jubah sedekah gitu ya, jubah charity. Itu sama kayak kemarin pengembala khotbah itu yang kaosnya isinya dengki, iri, busuk ditutupi pakai kaos lain yang tulisannya
Hosana Podcast. Kayak gitu ya. Jadi dia menutupi kebusukan dirinya dengan kebaikan yang di luaran. Ya, tentu itu nggak berkenan buat Tuhan. Karena Tuhan kan melihat hati, nggak melihat apa yang tampak di luar saja. Itu kalau menurut saya sih, tentu nggak berkenan. Walaupun perbuatan yang dilakukan itu ini ya apa namanya banyak membantu orang gitu kan, tetap nggak berkenan ya. Nggak berkenan menurut saya, bro. Nggak berkenan sih. Iya. Oke, itu aja bro. Thank you ya bro. Thank you. Yulia. Siap. Masih ada sedikit waktu. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu atau memberi tanggapan? Itu Korudi mau sharing tuh, udah open mic Korudi itu. Dulu. Ada Kak Rudi sama Tante Ince ya. Silakan Tante Ince dulu ya. Silakan Tante. Ini seru ini soal mamon malam ini. Bisa dengar suara saya ya? Jelas ya? Tante, jelas. Kenapa kita lihat perbandingan yang diberikan dalam pembahasan kitab Lukas tadi, kita lihat Tuhan justru menonjolkan mamon di sini. Karena apa? Mamon ini penguasa dunia. Mamon ini raja dunia. Siapapun bisa takluk dengan dia. Siapapun bisa ditaklukkan oleh dia. Karena itu Tuhan mengambil contoh ini, mamon. Karena dia ini merajai semuanya. Siapapun, raja sekalipun, pembesar sekalipun, jenderal siapapun sama saja. Jadi semua tunduk sama dia. Dia ini raja. Nah karena itu, ya seperti ayat-ayat tadi yang Denny sampaikan, itu sudah paten ayat-ayat itu. Jadi kita kembali lagi kita sharing ya malam ini. Jadi kita kembali lagi bahwa kita tahu bahwa mamon itu Tuhan ingin beritahu kepada kita semuanya bahwa mamon itu bisa merusak kita kalau kita tidak pergunakan dengan tanggung jawab. Itu aja. Jadi menarik sekali nih. Karena apa? Bukan apa-apa ya. Gereja itu jarang sekali berbicara tentang uang. Karena gereja takut mungkin kalau kita bicara uang, nanti gereja mata duitan, hamba-hamba Tuhan yang mata duitan. Tapi ini perlu dibicarakan oleh gereja tentang uang, tentang mamon ini. Supaya jangan terjadi kesalahan. Memang ada yang tahu, tapi ada juga mungkin yang belum tahu. Mamon ini baik, tapi di luar itu bisa jadi tidak baik. Nah, karena itu banyak pertanyaan tadi kita lihat pengusaha, enggak pengusaha aja. Banyak orang-orang biasa, pekerjaan-pekerjaan yang lain, mamon itu berkuasa loh. Ya, tanda tangan orang bisa berubah, tanda tangan orang bisa dipalsukan karena mamon. Perusahaan bisa dijungkir balikan karena mamon itu tadi. Jadi kita lihat bahwa ini malam ini saya betul-betul melihat bahwa sesuatu pencerahan ini. Kita jarang banget bicara tentang mamon, tentang uang. Karena itu kita lihat bahwa malam ini saya rasa ini yang ditafsirkan oleh Denny tadi ya. Ini ilmu tafsir ya Denny ya. Jadi ini yang ditafsirkan oleh Denny tadi cukup dibongkar tadi. Tentang menghambur-hamburkan uang. Tentang kemah yang terakhir tadi, kemah hidup kita. Wah itu besar sampai sampai menyinggung kepada kemah. Kemah itu siapa? Ya kita. Kita ini kemahnya. Jadi akhir dari semuanya kitanya. Nah itu aja mungkin saya bisa sharing malam ini sama teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Tante Ince. Bapak Ibu masih ada lagi
Terakhir, Ko Rudi tadi. Kasih Tante. Ya, oke. Thank you. Saya mau speak up sedikit deh. Sebenarnya kalau soal uang ya, uang mamon ini ya topik yang sangat menarik dan benar-benar berhubungan langsung memberikan impact buat hidup kita karena kita masih hidup di dunia, masih hidup. Kalau udah mati ya nggak butuh duit, betul ya? Itu dulu. Nah, saya mau soroti yang pertama dulu soal yang gereja tadi dapat uang dari hasil yang korupsi ya, non halal ya, non halal. Jadi bukan makanan aja nih, uang juga ada yang non halal nih, Bapak Ibu ya. Jadi kita santai aja. Nah kayak gitu. Nah kalau gereja itu seperti Pak Gembala bilang dia tahu kalau itu hasil dari hal yang nggak baik, ya dan tentunya menolak ya. Karena itu bagian dari sebenarnya money laundering ya, dari para pengusaha, dari pelaku korupsi, dia money laundering untuk mencuci uang. Salah satunya mungkin dimasukkan ke gereja atau Joshua bilang tadi ya ke tempat-tempat charity, amal segala macam. Ya sikap kita jelas kalau udah diaudit, oh dananya ada ke gereja ya, gereja diaudit, oh ini hasil korupsi, money laundering, ya gereja harus balikin ya, itu harus mutlak. Itu yang kedua, tadi bicara soal pengusaha ya, Keli bilang. Nah, kebetulan saya pengusaha. Jadi Bapak Ibu, saya mau tekankan malam hari ini, uang itu penting nggak? Penting ya, jangan bilang nggak penting. Uang itu penting. Nah karena penting kita harus ngejar. Ngejarnya untuk apa? Untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah sesuai dengan standar dan gaya hidup dan kebutuhan kita. Kalau Bapak Ibu karyawan, kebutuhannya berapa? Pengusaha, kebutuhan keuangan mungkin lebih besar. Nah seperti itu. Makanya uang itu penting dan kita harus kejar. Nah kalau Bapak Ibu nggak menganggap uang itu penting, ya nggak dikejar ya akhirnya nggak terjadi revolusi keuangan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak akan punya mindset seperti pengen financial freedom ya. Ya saya sendiri mungkin 5 tahun lagi pengen financial freedom. Saya udah mau pensiun gitu, nggak mau kerja lagi. Nah, dari mana? Ya dari passive income saya gitu. Kayak gitu. Nah jadi kita mesti punya perencanaan keuangan yang mapan dan tepat untuk hidup kita. Gue sih udah tua, gue tergantung anak cucu. Ya nggak bisa gitu juga ya. Kita harus punya, apalagi yang muda, kita harus punya ya tujuan goal untuk keuangan kita. Kenapa saya bilang kita masih hidup di dunia, masih butuh uang. Tapi malam hari ini tadi Denny bilang, tapi itu bukan yang terpenting. Ya, jadi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah goal kita pada kekekalan. Ya, kemarin kan pas Komsel tuh bahannya bagus. Ya, di mana tuh? Saya lupa ya. Jadi pengudusan goalnya adalah kekekalan. Seperti gitu. Nah, jadi bagaimana kita harus menganggap uang itu penting karena kita masih hidup di dunia ini. Ya, itu yang penting. Dan yang paling terpenting adalah goal kita kepada kekekalan. Kayak gitu. Nah, tadi saya mau tafsirkan, bukan tafsir, saya mau sedikit, bukan bahas ya, tadi dibahas sama Denny, bagus sekali. Cuman saya lihat ini surat, ini utang dia, ini perumahan ini utang dagang atau benar-benar utang. Ya. Kalau saya lihat baca literatur, ya uang itu digunakan 1000 tahun sebelum Masehi. Ya. Jadi 1000 tahun sebelum Masehi itu digunakan oleh bangsa Turki, bukan Romawi ya. Bangsa Turki ya, itu digunakan uang itu dalam bentuk logam. Baru abad 13 bangsa Cina ciptain kertas, bikin uang kertas gitu. Nah, itu sejarah soal uang. Nah, di Alkitab ini kan sebenarnya yang terjadi adalah tadi gandum berapa pikul diganti di diskon ya Den ya. Sekian ya. Terus sebelumnya apalagi itu sebelum gandum Pak. Yang pertama tuh nah, kayak gitu. Minyak. Ya, minyak sekian. Nah, saya sebagai pengusaha, saya punya kacamata seperti ini. Sebenarnya trik yang dilakukan bendara itu bagus dan cerdas. Kenapa? Ya, saya sebagai pengusaha tentunya banyak diutangin. Sampai sekarang pun banyak yang ngemplang. Nggak bayar utang maksudnya. Nah, kalau pengusaha, Bapak Ibu, kalau kita diutangin orang, kalau kita mikir, saya ngomong nih ya, mungkin sekarang ada yang kena kasus apa. Kalau kita mikir utang kita terus, kita tidak bisa move on.
kita akan terpaku dengan utang-utang kita ya supaya dibayar. Ya, boleh tanya deh, mungkin yang udah pernah diutangin, saya pun diutangin banyak sekali. Ya saya sekarang udah nggak mikirin lagi, anggap aja ya itu namanya belajar, ya, biaya investasi belajar untuk jadi pengusaha yang lebih tangguh lagi. Itu. Ya, jadi pengusaha tuh harus kena diutangin dan dikemplang. Itu baru pengusaha. Kalau Anda belum pernah diutangin dan utangnya nggak dibayar, belum cocok jadi pengusaha. Ya, itu. Jadi malam hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita memandang mamon itu, uang itu penting, tapi bukan yang terpenting. Oke, itu aja deh. Thank you. Thank you, Ko Rudi. Waduh, Nah, ini saya mau tambahin nih. Oh iya, silakan. Jadi Bapak Ibu, kalau uang dari korupsi jangan diterima. Tapi kalau uang dari Ko Rudi boleh diterima. Betul. Amin. Ini mungkin pertanyaan sederhana ya buat kita semua jemaat supaya kita satu persepsi yang sama masalah uang. Menurut Bapak Ibu Saudara semua, ya, bagaimana dengan harta terpisah dalam keluarga, suami istri, atau istilahnya ini dompetmu, dompetku, gitu kan? Jadi artinya ini uang istri, ini uang suami. Apakah uang dompet itu sama-sama itu milik kita semua, atau memang ya harus terpisah? Silakan. Saya jawab ya. Mau yang rohani dulu atau hukum? Kita bicara yang secara hukum letter of aja. Kalau harta terpisah itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu sebagai suami istri dengan pasangannya. Jadi sebelum menikah kita bikin perjanjian. Ya, jelas. Kalau mau jelas perjanjiannya bikin di notaris. Harta gue 1 triliun misalkan. Harta lu 500 miliar. Nanti kita kan berkeluarga. Kebutuhan rumah tangga lu dari A sampai Z. Ya nanti lu mau ke salon, mau shopping, mau apa ini. Saya yang tanggung. Saya budgetin sekian. Misalkan baru menikah. Nanti setelah menikah ini kita bikin lagi revisi sekian. Kan kebutuhannya tambah naik terus ya tiap tahun. Bikin secara hukum. Secara legal. Di notaris. Itu oke. Nggak salah. Ya, Bapak Ibu kalau yang ada rencana mau nikah boleh bikin gitu ya. Ya kecuali nggak punya duit apa yang mau dibikin. Ya. Kayak gitu itu secara hukum. Nah, kita bicara secara rohani. Secara rohani ingat ya, hubungan suami istri itu jelas di Efesus. Udah banyak deh kalau hubungan suami istri. Di Perjanjian Baru di Efesus, di Galatia segala macam. Nah, itu bisa trace, bisa lihat fungsi-fungsi tugas seorang suami apa. Fungsi-fungsi tugas seorang istri apa. Fungsi tugas dan kewajiban seorang anak apa. Itu jelas sekali, ya. Nah, kita berkaca pada firman Tuhan di situ, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya sesuaikan dengan fungsi kita sebagai kita suami. Ya, fungsi kita sebagai suami dalam keluarga apa? Nah, firman Tuhan di situ kan ada jelas, ya. Sebagai istri apa? Seperti begitu, ya. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan dua-duanya atau kombinasi dua-duanya, ya, atau salah satu juga boleh. Itu menurut saya. Kalau saya melakukan, saya open ya, nggak apa-apa ya. Saya melakukan sesuai fungsi firman Tuhan. Jadi saya nggak ada harta terpisah, istri saya hartanya sekian miliar, saya sekian miliar, ini sekian, enggak, gitu. Nanti kalau saya meninggal gimana? Ya kan kita semua pasti meninggal, ada yang mau hidup terus, kan enggak kan? Ya saya warisin ke istri, ke anak saya. Gitu. Nah, kita kan nggak bisa bawa pulang Alphard saya ke surga, ngapain? Nggak bisa, nggak ada jalannya. Kayak gitu, ya. Thank you, Pak Gem. Oke. Silakan. Ada lagi, Ko Cahya? Silakan mungkin saya kasih tanggapan supaya maksudnya gini. Saya rindu sekali sebagai gembala kita punya jemaat
ketika kita dipersatukan oleh Tuhan, semuanya ya jadi satu. Tidak ada yang dipisah. Karena segala sesuatu diawali ketika kita menerima pasangan kita jadi suami dia, kita jadi istrinya dia. Saya percaya keberadaan apapun kita akan bisa menerima dia untuk menjadi satu dengan kita. Gitu. Itu yang saya rindukan terjadi di jemaat kita. Ya, jadi nggak ada istilah dompetmu, dompetku. Enggak. Karena itu adalah benih ketika kita ada keterpisahan, itu adalah benih ketidakpercayaan. Gitu ya. Jadi artinya ya saya rindu kita sepakat, kita harus mengikuti ya apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, supaya ya ini dompetmu, dompetku semua. Jadi artinya kita nggak takut kita taruh dompet di atas lemari, di meja, di mana gitu kan. Ada, soalnya saya baca tengah cerita itu suami itu takut taruh dompetnya sembarangan, gitu kan. Oke, itu aja Din. Tapi yang terjadi kok biasanya kalau uang udah masuk ke istri nggak bisa keluar lagi kok. Nggak gitu juga kali kok, Den. Istri juga banyak kok membantu. Iya. Kan kabarnya. Istri kan penolong, bukan perongrong. Ya nggak ibu-ibu semua. Banyak kan istri nih di sini. Mungkin saya gini, terakhir dari saya gini ya. Malam ini sangat memberkati sekali. Kenapa sih Tuhan memuji gitu kan, memuji si hambanya itu kan. Ya, karena atas kecerdikannya ya. Kecerdikan itu kan berbicara tentang bagaimana kita cepat memahami situasi, ya kan? Orang itu kan dia cepat memahami situasinya. Keadaan dia yang mau dipecat. Kemudian selain dia cepat juga memahami situasi, jadi dia bisa membaca masa depannya seperti apa. Dia juga pinter gitu, istilah pinter, cerdas untuk bisa menemukan pemecahan masalahnya gitu kan. Nah, itu dipuji itu sama Tuhan. Nah, jadi artinya malam ini saya rindu kita menjadi orang yang cerdik. Ya, artinya kita memiliki kemampuan untuk bisa membaca situasi apa nih yang akan terjadi dalam keluarga kita, gitu kan? Dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, dalam rumah kita. Kita harus bisa cepat memahami sehingga kita bisa tahu. Kita harus juga cerdas untuk apa nih yang solusinya seperti apa, pemecahan masalahnya seperti apa, begitu. Dan itu adalah hanya didapat dari Tuhan itu sendiri, yaitu yang disebut dengan hikmatnya Tuhan, ya, sehingga kita bisa dimampukan untuk bisa membaca situasi kita, keadaan kita, ya, lalu apa yang harus kita lakukan, ya. Thank you, Dan. Thank you semua. Oke, saya pikir sudah cukup ya, cukup jelas. Kalau masih ada yang penasaran, bisa japri Koden atau Pak Gembala atau ada Ko Yahya di sini. Oh ya, sekali lagi selamat kepada Ko Yahya yang sudah jadi S3 nih ya. Waduh, keren banget nih Ko Yahya. Ko Yahya, halo. Selamat ya Ko Yahya ya. Sekali lagi congratulations. Semakin dipakai Tuhan dan diberkati semua keluarga. Amin.